Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Ramadhani dengan NIM C1C020110 dari kelas R012 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan, dan sanksi guna untuk memenuhi tugas ke-8 mata kuliah perpajakan 1. Materi pembahasan yang pertama yaitu pembukuan atau pencatatan. Yang kedua, pemeriksaan pajak. Yang ketiga, penyidikan. Dan yang keempat adalah sanksi. Yang pertama, pembukuan atau pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pembukuan dan pencatatan ini guna untuk diselenggarakan dengan ikhtikat baik dan mencerminkan keadaan untuk kegiatan usaha yang sebenarnya. B harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Dan C, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya yaitu pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Dan selanjutnya, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Selanjutnya, sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Yang pertama, tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan. Pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dan khusus untuk PPh pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50%. Yang B, setiap orang yang dengan sengaja, yang pertama, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dan yang kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain. Tiga, yaitu tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sasaran pemeriksaan. Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan untuk mencari adanya yang pertama, interpretasi undang-undang yang tidak benar. Yang B, kesalahan hitung. Yang C, penggelapan secara khusus dari penghasilan. Yang D, pemotongan dan pengurungan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, tujuan pemeriksaan di sini yaitu yang pertama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak, ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu, maupun tahun berjalan. Yang lebih, tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Materi yang ketiga yaitu penyidikan pajak. Penyidikan pajak. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Nah, wewenang penyidik di sini yaitu menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak. Dan B, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak. C, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan pidana di bidang perpajakan. Materi yang keempat yaitu sanksi. Sanksi yang pertama yaitu sanksi perpajakan, merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma pajak akan dituruti atau ditaati dan atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah atau preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Yang kedua yaitu sanksi administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, yang meliputi ada denda, bunga, dan juga kenaikan. Untuk bagian denda administrasi, permasalahan yang pertama itu tidak atau terlambat menyampaikan SPT. Maka cara membayar ataupun cara menagihnya, SPT ditambah 100.000 atau 500.000 atau 1 juta. Dan yang kedua, pembetulan sendiri SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik. Cara membayarnya yaitu dengan SSP ditambah dengan 150%. Adapun dengan bunga yaitu bunga 2% per bulan. Untuk pembetulan sendiri SPT yaitu SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum dipaksa. Cara membayarnya SSP atau STP. Adapun dengan kenaikan di sini kenaikan 50% dan 100%. Masalah yang pertama yaitu dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan. Yang A, tidak memasukkan SPT. SPT tahunan pasal PPH pasal 29, yang mana SKPKB ditambah kenaikan 50%. Dan yang kedua, SPT tahunan, PPH 21, 23, 26, dan PPN, SKPKB ditambah kenaikan 100%. Untuk yang B, tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP. Cara menagihnya yaitu dengan SKPKB 50% untuk PPH pasal 29, 100% PPH pasal 21, 23, 26, dan PPN. Yang C, tidak memperlihatkan buku atau dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 29. Cara menagihnya yaitu SKPKB 50% PPH pasal 29, 100% PPH pasal 21, 23, 26, dan PPN. Yang D, pengajuan keberatan ditolak atau ditambah. Maka SKPKB ditambah kenaikan dengan 50%. Dan E, pengajuan banding ditolak atau ditambah. Maka cara penagihnya yaitu SKPKB ditambah kenaikan dengan 100%. Lalu untuk masalah yang kedua yaitu dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB. Cara menagihnya yaitu dengan SKPKBT ditambah dengan 100%.
Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.